Beli trompet nggak dapet nggak? Ada. Dapat Pak? Oh ini. Iya. Ada yang sampai ke sungai Saigonnya nggak ujung? Wah, yang lain di mana? Di kamar. Nonton TV ya. Oke. Dari Dela dulu mau ngucapin selamat tahun baru untuk adik-adik yang sekolah, kuliah, semoga prestasinya semakin meningkat ya. Kemudian untuk kita semua, yang pertama kesehatan, kemudian kerjaan, bisnisnya lancar. Tahun depan, tahun kerja keras, jadi... Oh, tahun depan, tahun ini dong? Oh iya, tahun ini, maaf, aduh. Ingatnya tahun depan terus, tahun kemarin dulu. Jadi kita semua happy untuk tahun ini ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Amin. Hari ini kita mau ke mana? Ada yang ingat? Aduh, ibu-ibu udah bilang shoppingnya nanti jam 4:30. Kita mau ke Sungai Mekong. Tadinya kita kemarin malam mau lihat Sungai Saigon, kita sekarang mau ke Sungai Mekong. Sungai Mekong itu tuh sungai yang terpanjang di Vietnam. Jadi termasuk 10 sungai terpanjang juga di dunia. Ya, Sungai Mekong itu kita akan lihat memang warnanya coklat. Nanti Bapak Ibu lihat. Itu menurut penduduk di sana di info bukan karena air limbah, tapi karena curah hujan yang tinggi. Jadi kotoran tanah atau tanah liat itu yang ada di tanah itu dia mengalir ke sungai. Jadi untuk di Sungai Mekong sendiri tuh air sebagai pusat kehidupan mereka untuk mereka minum ataupun mereka mandi gitu. Jadi ini kemarin kita udah kesini, malam juga kesini lagi. Nah sekarang kita mau ke daerah Sungai Mekong. Nanti di Sungai Mekong itu kita akan coba ada yang jual penduduk lokal. Kita akan lihat kehidupan penduduk lokal. Bisa cobain ada yang jual madu, coconut candy. Pokoknya ada souvenir juga. Jadi nanti kita bisa coba-coba makanan yang lokal sana ya. Setelah itu kita mau ke Pagoda Vintrang, pagoda tertua yang ada di Vietnam. Pagoda kayak kuil gitu kok. Kelenteng Ya, kelenteng. Habis itu kita makan siang nggak jauh dari pagoda. Kita lanjut lagi, kita diperkirakan sampai Bentan Market 4:30. Kalau nggak macet 4:30 kita baru belanja atau jam 1:30 baru balik ke baru makan. Kita makan malam dinner cruise besok. Oh nggak jadikan besok aja. Oh besok malam ya, dinner cruise-nya besok malam ya Bapak Ibu ya. Dan jadi karena Bentan kan nggak malam banget. Kalau ada yang mau extend di Bentan nanti pulangnya naik taksi, karena taksinya itu taksi Livina tuh yang kemarin satu taksi bisa 6 sampai 7 ya. Dia pakai Argo sih, safe sih. Kalau ada yang mau extend sampai di Bentan, tapi Bentan juga pasar yang di dalamnya itu sampai jam 6, perkiraan jam 6. Kalau mau yang di pasar malamnya itu dari jam 8-an, yang jam 7 sampai jam 8 dia di pinggir jalan gitu. Jadi kalau ada yang mau extend harus info. Iya jongkok, iya bener. Joko jongkok, jadi pada harus info dulu ya. Kalau yang nggak mau ya balik ke hotel, bisa jalan-jalan di samping hotel kan ada mall ya. Kemudian kalau yang mau extend nanti pulang sendiri, hati-hati ya. Oke, ini suasana pagi hari kita di Ho Chi Minh ya. Ada yang mau beli apa, yang masih kurang-kurang, pengen apa, pengen ini, info aja. Sunblock, saya ada sih Bu. Malamnya gimana ya? Ada yang keluar, terus yang tidak keluar, lihat kembang api nggak? Lihat dari hotel. Iya. Ya. Jadi tahun baru, semoga Bapak Ibu kita tambah kesehatan ya, tambah muda dan kerjanya tambah sukses ya. Anak-anak kita rajin kuliah ya dan sekolah ya Pak Bu. Tahun baru hari pertama tahun baru kita langsung ke Delta Mekong ya. Dan Delta Mekong ini sebetulnya adalah bermasuk beras Vietnam Selatan. Dan beras Indonesia kita sering makan itu punya Vietnam kami yang ekspor ke sana. Nah, gitu ya. Jadi jadwal hari ini saya juga info untuk ibu-ibu kita bisa tahu ya
kita ke Delta Mekong, kita akan naik kapal besar, kita keliling sungai Delta Mekong kurang lebih 15 menit. Terus kita akan mengunjungi salah satu pulau, namanya Pulau Uniken. Uniken itu binatang yang salah satu binatang yang penting di dalam budaya Vietnam kami. Itu Uniken, naga, kura-kura, dan phoenix. Phoenix itu simbol kebahagiaan. Jadi kalau biasanya di dalam pernikahan itu ada tulisannya, bahagia sama dua burung yang di sampingnya. Nah itu phoenix. Terus unicorn itu adalah yang binatang seperti barongsai, tapi bukan barongsai, kayaknya begitu ya. Jadi simbol binatang itu di dalam budaya Vietnam kami itu sangat penting ya. Pentingnya gimana lebih detail nanti nyampai di Delta Mekong saya akan info ya. Terus kita akan coba minum teh madu kelengkeng yang kebunnya menanam sendiri dan buat madu sendiri ya. Terus setelah itu kita akan naik kapal lagi mengunjungi pabrik membuat permen kelapa yang tanpa gula ya, permen kelapa ya. Jadi kalau permen kelapa itu di sana membuatnya prosesnya agak sederhana, tetapi tidak pakai pengawet. Itu untuk bagus untuk kesehatan kita, dan karena di daerah kampung makanya harganya agak murah ya. Jadi kalau bapak ibu kita suka silakan beli, karena kalau balik kota kita beli di kota itu lebih mahal ya. Dan setelah itu kita akan makan buah-buahan, karena Delta Mekong itu adalah kebun buah-buahan. Semua buah-buahan yang di Ho Chi Minh ini ada, kita beli, kita ambil dari Delta Mekong. Nah, kita pindah kapal naik sungai ini, namanya Sungai Saigon, sebelah kiri kita, wah ibu-ibu. Nah, jadi Indonesia pernah lihat nggak macet kapal? Kapal tuh. Ya, Kapal macet. macet kapal, jalan sungainya macet, depannya penuh. Kebanyakan kapal. Pernah nggak? Kebanyakan kapal. Ya, di Vietnam kami ada. Posisinya di mana? Silakan lihat di sebelah kiri. Ini. Dan ini, tapi bukan sekarang. Nanti hari raya Imlek. Kenapa? Karena saat itu semua barang-barang bunga nih, buah-buahan nih, sayur-sayuran nih dari Delta Mekong pindah ke Saigon untuk siap-siap hari raya Imlek. Jadi di sini macet, di jalan darat macet, jalan sungai macet juga ya. Berarti dari sini ke Delta Mekong kita ada dua pilihan. Satu bisa naik jalan darat, satu lagi bisa naik jalan sungai ya. Jadi dari sini kita ke Delta Mekong kurang lebih 1,5 jam, 85 km. Tapi karena kita naik jalan tol ya. Dan setelah kita makan buah-buahan, Bapak Ibu, kita akan dengar satu musik tradisi Vietnam, namanya dangdut. Enggak, maksudnya musiknya lembut-lembut seperti dangdut, bukan dangdut ya, karena saya udah pernah dengar dangdut di Indonesia. Terus di sini saya lihatnya agak mirip dialognya sama lembutnya. Jadi saya sebut aja dangdut biar kita gampang bayangkan. Itu sebetulnya musik yang nyanyi itu adalah tradisi Vietnam. Itu. Jadi itu jadwal kita di Delta Mekong. Setelah kita selesai makan buah-buahan, dengar musik selesai, kita akan naik sampan yang sampan kecil itu. Nah, satu sampan 4 orang. Kita keliling pulau sekitar 3 kilo. Saya info dulu naik sampan ini, siapa yang belum pernah naik, mohon hati-hati, jangan kaku dan jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang itu pasti mau berenang ya, gitu. Jadi turun sampan, duduk aja, santai aja, nggak usah kaku. Karena semakin kaku, semakin takut, semakin takut Goyang.
makin Oleng. berbahaya gitu. Apalagi daerah itu ada pusat merawat buaya. Tapi buaya bukan di sungai, ada tempatnya berawat sendiri. Bina tuh, Bina Nah, ya, Bina. itu. Buayanya udah Cici belum kasih makan loh, Bin. Dan kenapa mereka merawat buaya? Karena di Desa Mekong itu dia buat kulit, ambil kulit buaya, buat tas, dompet dari kulit buaya sama kulit sapi atau kerbau. Ya, jadi siapa hobi, ya bisa beli. Harganya agak murah, lebih murah dari kota, gitu ya. Terus di Desa Mekong itu kita akan coba makanan, ya makan yang khas di Vietnam lagi, khusus di Vietnam Selatan. Itu ikannya tangkap di sungai, langsung masuk goreng, langsung berdiri sendiri. Ya berdiri sendiri itu. Dari masih hidup kan, masuk goreng kamu, langsung marah dia berdiri sendiri. Yakin, cuman dia kena Mekong aja ada. Ya, tahan dulu, nanti akan lihat buktikan ya. Yang itu tuh. Ya, bayangkan dulu gimana dia marah kalau dia berdiri ya. Nah, terus akan kita coba yang di Vietnam Selatan saja, Vietnam Utara nggak ada. Terus seluruh dunia juga nggak ada. Ada tok di Vietnam. Itu kita akan dikasih makan telur naga, ya, telur naga. Itu bagus itu, ya kan? Cuman hidup di surga ya baru ada, ya. Oh ibu, telur naga itu dari ketan, digoreng, jadi besar. Jadi kita sebutnya telur naga, sebetulnya dari ketan, ya. Oh ibu, jadi itu salah. Yang dua makanan khas di Vietnam Selatan saya akan info dulu. Buka dulu sedikit aja, sedikit gitu ada cukup lah. Jangan bukanya semua, nanti nggak enak ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita udah jelas jadwal pagi ini kita ya. Setelah kita makan singkong itu kita kemungkinan kita ada dua pilihan. Satu, setelah kita naik sampan selesai di Pulau Desa Mekong, kita mampir Pagoda dulu, Pagoda Bencang namanya. Bencang itu artinya bertahan selamanya, abadi. Bencang. Ya, Bencang. TRANG. VINH. Kalau H di dalam bahasa Vietnam kami itu membaca jelas. Jadi Vin. Kalau orang Indonesia kita mau baca di Ving kan, ya. Tapi kalau orang Vietnam kita mau baca di Ben, soalnya ada baris tidur di atas, jadi Ben, Dan, itu abadi, ya. Kita ada dua pilihan, satu mengunjungi dia dulu atau makan baru mengunjungi dia. Karena restoran kita itu di sebelah kiri dia, tempat makan siang kita itu di sebelah kiri dia, sebelah kiri pagoda. Gitu ya. Jadi kita coba lihat waktu dulu, misalnya kita masih sisa ya, kita mampir Bencang dulu. Tapi kalau perut kita udah bunyi-bunyi ya udah mampir restoran dulu baru ke pagoda. Karena kalau pagoda masuk pagoda tapi perutnya bunyi-bunyi itu nggak enak sih. Nanti bisunya juga nggak bisa berdoa juga ya. Jadi perjalanan kita ini Bapak Ibu kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi saya akan info sedikit, nanti saya kasih waktu kita istirahat karena saya tahu tadi malam ada yang bilang agak telat. Pagi ini jam 9 tapi belum buas sih kalau tidurnya. Udah puas belum? Ya. Suaranya kecil berarti belum nih. Cuman nggak mau kasih tahu aja ya. Ya. Ini Bapak Ibu silakan lihat sebelah kanan. Ada apa yang aneh nggak? Lihat nggak? Satu motor, bonceng 2, bonceng 3, suami istri, anak. Indonesia 5 bisa. Bukan maksudnya bonceng berapa? Maksudnya ini lihat nggak? Ada bungkus.
Oh iya. ya kan? Iya. Ya kan? Oh, iya. Pakaiannya sopan, ya kan? Ada makanan dibawain kan? Pulang kampung. Nah, baru. pulang kampung, tahun baru namanya. Hari ini hari? Libur. Baru. Iya, tahun baru, tapi hari ini hari apa? Sabtu Minggu. Hari Jumat. Hari Jumat, tanggal 1. Di Vietnam libur. Ini baru berapa hari udah lupa nih, nggak ingat tanggal nih, ya. Ini di Vietnam kami tahun baru ini kita cuma liburnya tanggal 1 tok. Ya, sekarang bukan tahun baru utama di Vietnam. Tahun utama di Vietnam tuh tahun Imlek. Liburnya 10 hari. Jadi tanggal 29 libur. Tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 8 kita mulai kerja. Jadi liburnya 10 hari. Ya. Jadi kalau bisnis sama orang Vietnam jangan sempat yang pada waktu hari raya Imlek. Karena kalau hari raya Imlek itu libur semua, nggak ada yang mau bisnis. Ya. Ini pulang kampung nih. Jadi kemungkinan besar nanti kita akan kena macet. Kemungkinan besar ya. Tapi semoga dulu deh tahun baru hari pertama jangan kena macet deh ya. Orang Vietnam kami itu begini, ada apa kepercayaan. Kalau awal tahun tanggal pertama tahun baru, kalau payah beli banyak, berarti sepanjang tahun itu duitnya akan keluar semua. Jadi biasanya tahun baru kita tuh kasih angpau. Jadi angpau itu adalah yang buka hari pertama. Kasih duit kamu nih, berarti sepanjang tahun itu duit akan masuk ke kamu. Jadi nanti setelah kasih angpau, kamu mau bayar, mau beli apapun silakan. Karena yang pertama udah dikasih duit. Itu ciri-ciri kebudayaan Vietnam kami. Ya. Tapi bukan kita itu yang di apa namanya Imlek aja. Oh. Imlek aja. Bukan hari ini. Tenang. bukan begitu, bukan maksudnya, bukan begitu. Nah, itu saya cerita tentang budayaan Vietnam kami. Jadi kalau biasanya kenapa Vietnam kami, Indonesia kita tahun baru biasanya keluar duit baru kan? Dicetak duit baru, itu alasannya. Bukan karena kita kurang duit, bukan. Kapan satu negara dia boleh cetak duit? Nah, itu adalah saat emasnya yang dia nabung. Nah, itu sama apa namanya duitnya. Nah, ada selisih banyak, sekitar 30%. Itu dia bisa cetak uang. Vietnam kami juga begitu. Dulu uang yang paling besar, mata uang paling besar cuma 200.000. Tetapi setelah kita kena apa namanya krisis, ya krisis, ya kan? Nah, dan kemarin yang China dia turunkan harga mata uang dong. Nah, Vietnam kita tuh hampir ya hampir bukan hamil. Hampir. Iya. Hampir saja. Hampir. Ya hampir. Iya kan? Ya. Nah, hampir saja kita cetak uang lagi. Jadi sekarang kita tuh punya yang mata paling besar tuh 500.000 Vietnam dong. Gitu. Nah, jangan nih besok ada yang 1 jutaan itu mati Vietnam itu. 500.000 Vietnam dong, udah paling besar. Ya di Asia Tenggara ini cuma Vietnam yang uangnya paling besar. Singapura cuma berapa? 100. Indonesia kita berapa? 100.000. Malaysia 100 ringgit. Ya kan? Kalau Thailand 1000 selesai. Kita Vietnam 500.000. Besar enggak? Kan nomor 1 Asia Tenggara, tapi paling jelek. Harganya malah ekonomi kita lebih tinggi dari laut Kamboja, tapi mata uang Vietnam kami itu lebih rendah dari laut sama Kamboja. Ya, itu. Ya. Apa mata uang laut Kamboja kalau tukar ke Vietnam tuh lebih harga. Vietnam dong kami itu kalau bawa ke Kamboja laut tuh dia nggak mau.
kan lebih rendah dari mata uang yang negara dia. Nah, dulu 1.000 rupiah bisa makan 2.000 dong. Nah, tapi sekarang karena USD lagi kuat, rupiah kita itu lagi turun. Jadi sekarang 1.000 rupiah dapat cuman 1.500 Vietnam dong saja. Tapi di Vietnam kita itu apa saja juga mahal. Barang-barang elektronik juga mahal, lebih mahal sekitar 20-30% dari Indonesia. Mobil 2 kali 3 kali lipat sama Indonesia, ya. Gitu. Jadi itu cerita tentang gimana Vietnam kami ekonomi. Ini dapat kali Mas. Panas sekali. Mel, gua di sini nih. Udah tidur, Il? Iya, udah tidur di belakang, yuk. Sini tidur Aduh, ini muda makmur. Oh, dekatnya nggak kelihatan. Hah? Oh, nggak kelihatan tuh. Aku pakai payung, nggak kelihatan. Iya. Seperti Thailand. Sana, Nah, sana. udah tidur jangan jauh-jauh. Hah? Kelihatan nggak, Pak? Layongnya buka. Tunggu. Oh, malam bagus ini. Dia lampu-lampuin. Udah. Atas.
Dan payungnya buka. Nanam. Oh, ini dua sekaligus tuh. Oi, pohon ada pohon. Ya, ayo foto-foto ramai yuk. Bersih boy, bu, duduknya bagi dua biar imbang. Ya, udah. Pertama-tama lihat di atas, baju, lambung. Ingat posisinya, ya. Oi, bu. Tangannya jangan pegang di luar, yang pinggir luar, jangan. Di dalam aja, ya. Pegang kursi aja. Ya, udah, yuk foto yuk. Asal dari Kamboja, 2 cabang. Ini salah satu, ya. Namanya Sungai Tingyang atau disebutnya dengan Delta Mekong, ya. Jadi Delta Mekong itu nama internasional. Nama Sungai Tingyang itu di Vietnam. Ya, oh ibu, satu lagi namanya Hau Giang. Ting itu apa? Ting itu di depan. Yang itu adalah sungai. Jadi sungai melewati depan, jadi Ting Giang. Hau Giang itu Hau itu artinya belakang. Yang itu sungai. Jadi Hau Giang itu melewati di belakang. Sungai Ting Giang ini atau Delta Mekong ini, Bapak Ibu, adalah perbatasan dengan Provinsi Ting Giang yang belakang kita. Tempat bos kita parkir dan menuju kita sekarang langsung ke depan itu namanya Provinsi Ban Cha, ya. Bapak Ibu, silakan lihat di samping kanan, kiri saya. Yang tadi saya sebut 4 binatang, masih ingat nggak? Nah, 4 binatang itu sama dengan 4 pulau. Yang sebelah kiri kita, di belakang kita, Pulau Naga. Depan kita ini sebelah kiri, yang jauh-jauh di sana itu Pulau Kura-Kura. Dan belakang tiang elektrik itu di sebelah kanan saya nih, tiang elektrik itu namanya Pulau Ponik. Ponis. Dan depan kita Pulau Jiunikan. Ya, 4 pulau bergembur di satu tempat. Berarti daerah ini ada daerah yang sangat beruntung, sangat bagus dan sangat untuk bisa kehidupan. Nah, maksudnya nenek moyang udah kasih semua, tinggalnya semangat orang saja. Nah, makanya sungai ini kenapa warnanya warna coklat? Bukan karena dia kotor, bukan. Karena lemburnya. Kalau di Jakarta sekali banjir, waduh, ribet, benci, ya. Tapi kalau di daerah Delta Mekong ini, semakin banjir semakin bagus, malah orang senang. Karena di sini pemasok beras, kebun buah-buahan. Kalau banjir, lemburnya tampak banyak. Lembur banyak berarti subur. Subur kan? Lembur kan? Ya. Jadi tanahnya bagus untuk menanam. Nah, itu alasannya kenapa di Delta Mekong pohonnya bagus, padinya bagus, makanan buah-buahan bagus, malah cewek di sini juga bagus. Nah, jadi kalau di Indonesia kita terkenal dengan wanita Bandung. Ya, di sini
Detang Mekong. Sungainya coklat tapi kulitnya putih. Nah, dingin, halus. Tamu tanya saya kenapa kulitnya dingin. Saya jawab karena kena angin dingin, masuk angin dia, dingin. Tapi bercanda saja karena kerja di sini memang tidak keras. Jadi pagi-pagi dia ke sawah, dia ambil padi. Pulang ke sungai tangkap ikan. Ke belakang kebunnya udah ada sayur-sayuran. Jadi makanannya udah siap. Jadi orangnya nggak usah pusing, berpikir gimana cara makan, cari makan, gitu. Jadi kehidupan di sini lebih tenang, lebih santai. Orangnya juga lebih selamat datang Sungai Detang Mekong ya Bapak Ibu Bu. Pertama saya info dulu untuk Bapak Ibu Bu, kita bisa lebih paham di mana Detang Mekong ya. Dan nama Detang Mekong itu adalah nama internasional. Sungai ini Detang Mekong mulai dari China melewati laut Myanmar, Kamboja, Thailand dan Vietnam. Yang masuk Vietnam itu Detang Mekong masuk Vietnam berasal dari Kamboja, dua Jepang. Ini salah satu ya. Namanya Sungai Tingyang atau disebutnya dengan Detang Mekong ya. Jadi Detang Mekong itu nama internasional. Nama Sungai Tingyang itu di Vietnam ya. Oh Ibu Bu, satu lagi namanya Hau Giang. Ting itu apa? Ting itu di depan. Yang itu adalah sungai. Jadi sungai melewati depan, ini Tingyang. Haoyang itu hau itu artinya belakang. Yang itu sungai. Jadi Haoyang itu melewati di belakang. Sungai Tingyang ini atau Detang Mekong ini, Bapak Ibu Bu, adalah perbatasan dengan Provinsi Tingyang yang belakang kita. Tempat bos kita parkir. Dan menuju kita sekarang langsung ke depan itu namanya Provinsi Bantea ya. Bapak Ibu Bu, silakan lihat di samping kanan, ke kiri saya. Yang tadi saya sebut 4 binatang. Masih ingat nggak? Nah, 4 binatang itu sama dengan 4 pulau. Yang sebelah kiri kita, di belakang kita, Pulau Naga. Depan kita ini sebelah kiri, yang jauh-jauh di sana, itu Pulau Kura-Kura. Dan belakang tiang elektrik itu, di sebelah kanan saya nih, tiang elektrik itu namanya Pulau Ponik. Ponis. Dan depan kita Pulau Gilniken ya. 4 pulau berkumpul di satu tempat. Berarti daerah ini ada daerah yang sangat runtuh, sangat bagus dan sangat untuk bisa kehidupan. Nah, maksudnya nenek moyang udah kasih semua, tinggalnya semangat orang saja. Nah, makanya sungai ini kenapa warnanya warna coklat? Bukan karena dia kotor, bukan. Karena lumpurnya. Kalau di Jakarta sekali banjir, waduh, ribet, benci ya. Tapi kalau di daerah Detang Mekong ini, semakin banjir semakin bagus. Malah orang senang. Karena di sini pemasok beras, kebun buah-buahan. Kalau banjir, lemburnya tambah banyak. Lembur banyak berarti subur kan, lembur kan ya. Tanahnya bagus untuk menanam. Nah, itu alasannya kenapa di Detang Mekong pohonnya bagus, padinya bagus, makanan buah-buahan bagus, malah cewek di sini juga bagus. Nah, jadi kalau di Indonesia kita terkenal dengan wanita Bandung. Ya, di sini Detang Mekong. Sungainya coklat tapi kulitnya putih. Nah, dingin, halus. Tamu tanya saya kenapa kulitnya dingin. Saya jawab karena kena angin dingin, masuk angin dia, dingin. Tapi bercanda saja karena
kerja di sini memang tidak kerap. Jadi pagi-pagi dia ke sawah, dia ambil padi, pulang ke sungai tangkap ikan. Ke belakang kebunnya udah ada sayur-sayuran. Jadi makanannya udah siap. Jadi orangnya nggak usah pusing berpikir gimana cara makan, cari makan, gitu. Jadi kehidupan di sini lebih tenang, lebih santai. Orangnya juga lebih ramah bukan marah. Ya Bapak Ibu, sekarang kita akan ke satu tempat namanya kebun kelengkeng. Di sini membuat madu kelengkeng dan pipolen kelengkeng. Saya info dulu, bukan wahyu belik, tetapi nanti minum teh madu, minum sedikit aja. Bukan karena saya belik, bukan karena belik maksudnya. Belik, ya. Belik. Belakang kan? Teh, ya. Belik. Karena gini, kalau kita nggak cocok, maksudnya pertama minum madu itu gampang buat kita sakit perut. Tingkat laku madu itu adalah buat kita gampang lancar perut. Jadi minum secukupnya saja untuk dapat rasanya saja. Kalau rasanya enak, cocok, perut kita nggak bunyi-bunyi ya, silakan tambah. Kalau tidak ya, kita minumnya secukupnya aja. Takutnya begini, bukan saya belik apapun, bukan. Masalahnya kita di tengah sungai, nggak ada WC, kecuali di belakang kapal. Berani nggak? Kalau berani silakan, gitu ya. Ayo Bapak Ibu Bu. Banyak ya. Jadi kalau orang terakhir gue yang nyanyi orang Nah, coba.
ban jalan. Rồi vậy có vậy là rồi vậy giờ tới đây đi cái nước thưởng thức cái gì thì nước đi là tới thưởng rồi. Ayah, jangan mau udah pegang video. Udah berisik ah. Tangan kedua, ha? Enggak. Bagus. Đi ra tàu số 14 nha, tàu xe 14. Banyak. Cha đi nhúng đấy. Enggak, di tengah-tengah aja. Đâu có nhiều. Ở đâu có nhiều. Ồ, nó đi sâu vậy ngon. Mình dari sini mấy ủ à. Iya. Hay trong ghế hay là cả. Udah kasih. Bukan depan belakang ya? Bukan, satu tuh ke depan ke belakang. Udah bayar. Enggak. Udah. Ya. Oh, dia tak bikin ini. Ini enggak Bolong. Có nấu gì? Makanya datang ya harusnya. Ủa gò đâu mà sáng nói đỏ. Iya, kapal nggak datang-datang. Ininya yang miring-miring ya? Miring-miring. Oh kirain dari tadi miring. Mah, ininya yang miring tau kirain Dede. Masih berasa enak kapal miring. Iya, ini Ini transit namanya. Iya. Transit tapi apung. Terapung. jangan. Hati-hati deh. Buayanya datang ke sini. Buahnya rasanya Ini. Ini jatuh ini nggak ada.
Jangan kemana-mana. Nggak ada. Iya, sama Mami nggak ada. Ya udah pegangan. Nggak usah penasaran jadi jatuh ntar. Buah apa yang jahat? Buah naga. Buaya. Pinter. Indonesia. Ra đừng có còn đi quái tiếp theo là cái này đúng không? Buah apa yang jahat? Hari apa yang jahat? Mà đi hơn cao hơn Hải Vĩnh Đồ. Để sở sử dụng cái đi không dây phiên bản hả? Mà đi cao hơn Hải Vĩnh Đồ, cao Hải Vĩnh Đồ. Việt Nam, Việt Nam. Mirip apa durian deh dibilang ya. Apa sih? Susu ya? Kayak jamu. Dari luar kayak jamu. Karena dia warnanya kan